buka aja kan nggak apa-apa. Silahkan kakaknya, dengan siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Anivia Ramadhani. Kakak bisa panggil saya Pia. Asalnya dari mana kak, kalau boleh tahu? Untuk asal saya berasal dari Kalimantan Timur kak, tapi saat ini saya sedang berkuliah di Banjarmasin. Kalau di Banjarmasin di mana tuh kak kuliahnya? Saya kuliah di Unlam kak. Oke, di sini saya perkenalkan diri juga. Perkenalkan, nama saya Syafira Amelia Putri. Di sini saya sebagai konselor yang mana sudah kakak hubungi ya untuk kegiatan kita hari ini dan pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah kita terlaksana untuk hari ini. Jadi untuk sesi konseling ini saya akan menyampaikan beberapa asas yang ada dalam konseling. Yang pertama, asas keterbukaan. Jadi kakaknya boleh cerita apa aja yang kakak alami, yang kakak rasakan, dan lain-lain kepada kami. Jangan takut, jangan ragu. Kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi dalam konseling itu kami sebagai konselor memiliki kode etik, yaitu menjaga kerahasiaan klien. Jadi kakaknya jangan takut. Nanti kalau misalnya kakaknya cerita apa-apa kami bocorkan, itu enggak ya kak, karena kami memegang asas itu. Kemudian yang terakhir ada asas kesukarelaan. Nah, kakaknya jangan takut dan kami tidak memaksa kakaknya harus sejauh apa gitu ceritanya. Pokoknya senyaman kakak sampai mana sampai mana kakaknya mau cerita, ya udah sampai situ. Kami tidak akan memaksa kakaknya harus sedalam apa bercerita. Nah, kira-kira gimana tanggapan kakak tentang konseling kak? Ya, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, beberapa asas tadi, saya yakin dan juga percaya untuk menciptakan permasalahan saya. Oke. Jadi kita langsung aja ya kak. Kakaknya kesini nih kenapa ya kak Pia? Ada masalah apa gitu atau ada yang mau diceritakan? Ya, saat itu ini kak, saya kan di sini sedang berkuliah ya. Nah, saya di sini berkuliah, statusnya ini saya lagi ngekos. Nah, dimana saya ini masih kesulitan untuk memahami bahasa Banjar. Nah, dan juga saya di sini cuma punya satu teman kak. Jadi satu teman saya ini ya teman saya di kelas dan juga teman saya di kos. Nah, tapi dia ini juga orang Banjar gitu kak. Jadi memang kadang saya masih agak sulit untuk memahami dari bahasanya dia. Nah, dan juga teman saya itu dia lebih sering sama temennya yang berasal dari suku yang sama dia. Nah, mungkin dia juga ngerasa kayak lebih asik, lebih nyambung mungkin kan, karena satu suku dan satu bahasa tadi. Nah, dan juga kalau di kelas itu saya memang kurang bisa berbaur sama teman-teman yang lain. Karena ya saya juga ngerasa susah banget nih memahami bahasa mereka. Terus mereka juga kalau ngomong pasti menggunakan bahasa yang sama gitu. Ya, di sini teman-teman kakak yang di kelas itu memang nggak mau berteman dengan kakak karena kakaknya nggak bisa bahasa Banjar, atau dari kakaknya aja nih yang susah? Kayaknya dari saya memang sih kak yang susah. Berarti kakaknya kalau misalnya di kelas gitu ya udah menyendiri gitu atau gimana? Ya, biasanya tuh saya ya sama teman saya yang saya bilang satu orang tadi. Kalau misalkan memang dia lagi sama teman yang lain, ya udah saya menyendiri gitu. Jadi ini saya simpulkan ya kak, berarti kakaknya ini susah di bagian berbaur. Sebenarnya teman-teman kelas kakak ini juga bukan orang yang mau menjauhi kakak, tapi kakaknya takut gitu ya untuk berbaur ke mereka, takutnya nggak nyambung atau gimana. Terus teman kakaknya yang satu kos itu pernah nggak ngajakin kakak berbaur gitu dengan yang teman yang lain gitu? Pernah sih kak. Pernah. Terus kakaknya gimana? Saya ya ikut ini aja, ngikutin dia kesini saya kesini, dia ngajak ngobrol ini saya ikut juga. Tapi memang kalau misalkan saya ngerasa ini kayak nggak paham nih, bingung banget maksudnya apa sih, saya mulai menjauh di situ. Gitu. Dari kakaknya deh, kira-kira gimana nih maunya ke depannya?
Kalau dari saya pastinya saya pengen bisa lebih akrab sama teman-teman yang lainnya kak. Karena kan teman saya yang satu ini tuh nggak mungkin dia tuh selamanya mau teman sama saya doang gitu. Pasti dia juga pengen berteman sama yang lainnya juga. Caranya gimana kak kira-kira? Pastinya saya harus bisa lebih mengangkatkan diri sih kak sama teman-teman yang lain. Jadi solusi dari kakaknya tuh udah bener banget. Untuk ketakutan kakak itu harus dilawan yang pasti ya. Nggak apa-apa, nggak langsung, pelan-pelan dulu gitu. Karena memang sebenarnya teman-teman kakak itu bukan mau menjauhi, cuman itu cuma ketakutan kakak aja. Nah, kakak bisa juga tuh melalui perantara teman kakak yang satu kos tadi. Misal kakak bilang sama dia kalau misalnya kamu lagi ngumpul sama teman-teman yang lain, aku juga mau ikut gitu. Aku mau memahamin bahasa Banjar gimana sih? Karena pasti kalau misalnya udah sering nih ngumpul sama orang-orang Banjar, sama yang berbahasa Banjar, pasti kakaknya juga bakalan paham. Misalnya nih nggak langsung bisa bahasa Banjar, tapi setidaknya kakak tuh bisa ngerti apa sih yang mereka omongin. Jadi kakak misalnya balasnya pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Nah kayak gitu. Terus juga kalau saran dari aku, kalau memang misalnya kakak nih memang pengen banget bisa bahasa Banjar, bisa aja tuh kakaknya kosakata bahasa Banjar tuh kakak tempel di tempat-tempat yang sering kakak lihat, misalnya di depan pintu atau di meja belajar atau di mana yang bisa, misalnya kakak lihat tuh, oh bahasa Banjarnya ini gitu. Itu sih kak, dari solusi kakaknya tuh udah bagus banget. Jadi gimana kak kira-kira, ada yang mau diciptakan lagi nggak? Apa udah lega atau gimana gitu? Mungkin itu aja sih kak. Saya juga terima kasih karena atas solusi yang udah kakak berikan tadi, saya cukup lega dan juga lebih tenang sekarang. Nah, terima kasih sama-sama. Nah, berarti itu ya kak, kakaknya harus berusaha nih untuk mendekatkan diri lagi dengan teman-teman yang lain. Oke, semangat ya kak, semoga kakaknya berhasil, semoga kakaknya lancar untuk menjalani itu, semoga cepet gitu bisa akrab dengan teman-temannya. Nanti kalau misalnya kakak ada kemajuan atau kesulitan atau apapun itu, kakaknya bisa hubungi ke saya, siapa tahu nanti saya bisa bantu. Nah kayak gitu. Terima kasih kak, semoga hari kakak menyenangkan. Hati-hati di jalan ya kak. Ya, terima kasih ya kak. Iya, terima kasih kak. When I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie. Step right